Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Shalom, selamat bertemu kembali dalam Renungan Indri. Pada hari ini, Kamis tanggal 15 April tahun 2021. Kita akan mendengarkan bacaan Injil hari ini dan akan merenungkannya. Semoga bacaan itu menjadi harapan, kekuatan, dan kegembiraan kita dalam kehidupan ini. Saya akan membacakan Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sab Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita ingat tadi dari Injil dikatakan Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Kata-kata Injil hari ini mengatakan keselamatan kekal yang kita nantikan dari Allah kini telah dinyatakan secara jelas dan kita bisa mendapatkannya dalam anaknya, yaitu putranya sendiri, Yesus Kristus, yang telah bangkit dari alam maut. Peristiwa Paskah, kebangkitan mulia Yesus Kristus dari kematian mengubah segala-galanya. Sebelumnya anggapan bahwa Yesus mati sia-sia di atas kayu salib, ternyata dengan peristiwa Paskah kebangkitan mulia Yesus Kristus mengubah semuanya itu. Yesus tidak mati sia-sia di atas kayu salib, tetapi Dia memberikan dirinya kepada kita umat manusia sebagai tebusan supaya kita tidak mati binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menarik kalau kita renungkan peristiwa Paskah. Peristiwa Paskah itu mengubah dari keraguan-raguan, dari ketakutan, dari ketidakjelasan menjadi sesuatu yang terang benderang, menjadi sesuatu yang berkobar-kobar, menjadi sesuatu yang penuh vitalitas hidup, harapan dan kekuatan dalam kehidupan ini. Kita ingat, setelah Yesus bangkit mulia dan kembali ke surga, panggung pewartaan kini diemban oleh para murid, Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, dan murid-murid yang lain, serta murid-murid selanjutnya, yang kemudian hari kita kenal sebagai gereja. Jadi tugas pewartaan kebangkitan mulia Yesus Kristus
kini diteruskan oleh para murid, yaitu gereja, bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dan Dia membawa harapan akan keselamatan yang kekal. Kalau kita perhatikan peristiwa kebangkitan, ada dua hal yang menarik kita renungkan. Yang pertama, ketika Yesus bangkit, kata-kata yang diucapkan kepada para muridnya atau mereka yang menjumpainya adalah ini, damai sejahtera bagi kamu. Dan kata-kata yang kedua atau kalimat yang kedua adalah jangan takut. Dua hal ini menjadi menarik kita renungkan bersama. Kata damai sejahtera bagi kamu atau shalom menunjukkan bahwa dengan kebangkitan Yesus dari kematian, hidup kita terberkati. Hidup yang terberkati tidak berarti terlepas dari segala macam pergulatan, persoalan, penderitaan, dan perjuangan hidup, tetapi kita yakin bahwa hidup ini tidak sia-sia, pengorbanan hidup ini tidak sia-sia, pergumulan dan perjuangan hidup ini tidak sia-sia. Karena apa? Lewat Yesus hidup kita ini diberkati. Itulah makna damai sejahtera, shalom bagimu, shalom alaikum. Yang kedua adalah jangan takut. Kata jangan takut menjadi sangat khas dalam Injil. Di awal Injil, kita masih ingat dengan baik bagaimana Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Dia takut dan dia susah memahami peristiwa itu. Tetapi kata malaikat Tuhan menenangkan dia, Maria jangan takut. Yusuf pun mengalami hal yang sama. Dia takut mengambil Maria karena mereka baru bertunangan, sudah mengandung. Tetapi malaikat Tuhan dalam mimpi datang meneguhkan Yusuf dan mengatakan, Yusuf jangan takut. Di tengah-tengah Injil, misalnya dalam peristiwa Petrus berjalan di atas air, dia takut ketika ada angin datang dan hampir tenggelam, tetapi Yesus hadir menenangkannya dan menguatkannya dan mengatakan, Petrus jangan takut, ini aku. Di akhir Injil, dalam peristiwa kebangkitan, ketika para murid yang lain ketakutan, wanita-wanita yang datang ke makam takut, malaikat Tuhan dan terlebih Yesus sendiri yang bangkit mulia mengatakan, jangan takut. Ungkapan ini muncul berkali-kali dalam Injil dan menjadi harapan serta kekuatan bagi kita umat beriman. Di tengah situasi masa pandemi saat ini, kita mengalami krisis kesehatan. Dan akibat dari itu kemudian berimbas pada krisis ekonomi. Alam pun juga kita mengalami krisis ekologi dan kita melihat ada banyak bencana. Hal-hal ini secara manusiawi membuat kita takut, cemas, ada dalam keraguan-raguan dan ketidakpercayaan diri. Tetapi syukurlah dalam terang iman, seperti tadi kata-kata Injil, jangan takut menjadi kekuatan kita. Kita tidak takut karena Kristus telah bangkit mulia, menghalaukan kegelapan maut, dan siapa saja yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Siapa yang percaya kepada anak akan memperoleh hidup yang kekal. Kristus telah bangkit mulia dari kematian, menghalaukan kegelapan maut, dan memberikan kita harapan serta kegembiraan dalam terang Paskah yang mulia. Karena itu semoga Paskah yang kita rayakan dan sabda Tuhan yang setiap hari kita dengarkan menjadi kekuatan dalam hidup ini, memberikan kita kesembuhan dari berbagai macam penyakit, memberikan kita ketenangan menghadapi persoalan yang berat dalam kehidupan ini, memberikan kita kebijaksanaan mengambil keputusan dan menjalani kehidupan ini,
memberikan kita harapan dan kegembiraan, serta persaudaraan yang sejati untuk bergandengan tangan dengan siapapun, membangun dunia ini menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.